Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anum dari Prodi PAI, NIM 2220100210. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi SKI yang di kelas 10, yaitu ada 4 yang ingin kita bahas. Yang pertama yaitu tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW di periode Mekah dan Madinah. Yang kedua yaitu perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Yang keempat, peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Di sini saya akan membahas materi pertama di kelas 10 MA, yaitu tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah dan Madinah. Di periode Mekah dan Madinah ini banyak yang akan kita bahas. Yang pertama yang kita bahas tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam. Nah, masyarakat Mekah, kebudayaan masyarakat Mekah dulu memuja banyak dewa. Ka'bah yang kini menjadi kiblat umat Islam pada masa itu dipenuhi berhala-berhala yang dianggap patung-patung berhala yang dianggap suci. Yang kedua tentang kondisi sosialnya. Nah, masyarakat Mekah hidup dalam sistem suku tanpa pemerintah. Kehidupan masyarakat Mekah sangat tidak adil. Kaum kaya yang bergelimangan harta sangat menguasa atau berkuasa dalam hidup, sementara kaum miskin dalam kematian. Dan selanjutnya tentang kondisi ekonomi. Nah, perekonomian masyarakat Mekah bergantung pada perdagangan karena letak geografinya yang berada pada jalur perdagangan yang ramai. Itulah keadaan, kebudayaan, dan kondisi masyarakat Mekah. Setelah kita membahas tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, maka kita di sini akan melanjutkan membahas tentang masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, masyarakat Madinah, agama masyarakat Madinah dulu memuja banyak berhala atau mengikuti keyakinan yang sama dengan masyarakat Quraisy dan penduduk Mekah. Selain itu, di Madinah juga terdapat kaum Nasrani dan Yahudi. Selanjutnya tentang politik di masyarakat Madinah. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu yang paling kuat. Sering terjadi perang antar suku atau kelompok. Sedangkan di sini selanjutnya kita akan membahas tentang ekonominya. Nah, masyarakat Madinah sering menggunakan sistem riba dan kekurangan. Kaum Yahudi memiliki pengaruh ekonomi yang kuat di kota itu. Dan selanjutnya masyarakat Madinah, kebudayaannya. Nah, masyarakat Madinah memiliki dua kebudayaan, yakni kebudayaan masyarakat Arab dan kebudayaan masyarakat Yahudi. Dan selanjutnya yaitu tentang sosial. Masyarakat Madinah masih berwujud atau memiliki kesukuan. Tidak ada suatu peraturan yang mengikat bersama, saling bertentangan antar kabilah. Nah, itulah tentang masyarakat Madinah dari agamanya, politik, ekonomi, kebudayaan, dan sosial, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah dan Madinah. Nah, Mekah substansi memurnikan akidah, menanamkan kemuliaan akhlak, menegakkan keadilan dan persamaan derajat, mengajarkan adanya hari kiamat. Nah, itulah substansi Rasulullah SAW di periode Mekah. Dan tentang metode atau strategi dakwahnya yang pada periode Mekah, yaitu tentang yang pertama, tahap dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Yang kedua, secara terang-terangan kepada penduduk Mekah dari awal tahun keempat kenabian hingga hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Selanjutnya, Madinah. Strategi dakwah di Madinah membangun masjid, membuat perjanjian dengan kaum Yahudi, mengembangkan pendidikan, menciptakan kesejahteraan umum. Nah, selanjutnya ada substansi di Rasulullah SAW di periode Madinah, yaitu tentang meliputi pembinaan akidah, baru ibadah dan muamalah kaum muslimin, dan pembinaan ukhuwah dan menyatukan kaum muslim. Itulah tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah dan Madinah. Selanjutnya peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah dan Madinah. Nah, di periode Mekah ini peristiwa yang penting yaitu tentang hijrahnya ke Habsah, menerima wahyu yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan dakwah secara terang-terangan, perjanjian Aqabah dan Fathul Mekah. Dan peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW dalam periode Madinah, yaitu yang pertama, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua, piagam Madinah. Yang ketiga, hijrahnya ke Madinah. Itulah peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah dan Madinah. Materi kedua yaitu tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Jadi Khalifah Rasyidin, masa kejayaan dan tantangan awal Islam, membahas periode pemerintahan 4 khalifah. Pertama, meneruskan kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Masing-masing khalifah menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat dan menyebarkan Islam, sekaligus pemimpin umat Islam dengan kebijakan yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dari 632 sampai 634 Masehi. Pengukuhan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah SAW. Kepemimpinannya menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kelanjutan kepemimpinan Islam. Dan Perang Iddah, tantangan utama Abu Bakar adalah menghadapi gerakan Iddah, di mana sejumlah suku Arab memberontak dan menolak membayar zakat. Abu Bakar berhasil menumpas pemberontakan ini, menegaskan komitmen umat Islam terhadap ajaran Islam. Kompilasi Al-Quran. Pada masa Abu Bakar dilakukan inisiatif pertama untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan agar terjaga dari kehilangan, terutama setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang. Yang kedua yaitu kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Ekspansi wilayah Islam, Umar berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam ke Persia, Sam, Mesir, dan sebagai besar wilayah Irak. Ekspansi ini membawa kemajuan dan memperkuat Islam sebagai kekuatan global. Yang kedua yaitu reformasi administrasi dan hukum. Umar menetapkan berbagai kebijakan pemerintah sebagai pembagian wilayah, penerapan sistem gaji bagi tentara, serta pengaturan hukum Islam yang mencakup aspek sosial dan politik. Pembentukan lembaga surah. Umar membentuk lembaga surah atau musyawarah sebagai badan konsulatif, di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Sistem memperkuat nilai demokrasi dan keterbukaan dalam kepemimpinan Islam. Dan tantangan internal. Umat menghadapi tantangan seperti ketegangan antar umat dan masalah ekonomi akibat perluasan wilayah yang pesat. Beliau juga akhirnya wafat setelah dititipkan oleh sebagai budak Persia. Yang ketiga yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Penyebaran mushaf Al-Quran, Utsman mengambil langkah penting dengan menyeragamkan bacaan Al-Quran untuk mencegah perbedaan versi. Beliau mengirim mushaf yang ditulis dalam dialek Quraisy ke berbagai wilayah Islam yang kini dikenal sebagai mushaf Utsman. Dan memperluas wilayah lebih lanjut, wilayah Islam semakin luas mencakup daerah seperti Armenia, Afrika Utara, dan sebagai Asia Tengah. Dan selanjutnya pemberontakan dan fitnah. Pada masa Utsman, muncul ketidakpuasan dari sejumlah kalangan yang menuduh adanya nepotisme dalam pengangkatan pejabat. Hal ini memicu fitnah dan pemberontakan yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya Utsman di rumahnya sendiri. Yang terakhir yaitu tentang tantangan sosial. Ketegangan sosial mengikat terutama terkait dengan distribusi kekayaan dan kepemimpinan di berbagai wilayah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Jadi di sini ada krisis internal dan perang saudara. Ali menghadapi ketegangan besar yang melibatkan sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Terjadilah perang Jamal atau perang unta antara pasukan Ali dan kelompok Aisyah, Talha dan serta Jubair. Perang ini menunjukkan tentang politik dalam menjaga persatuannya. Dan ada perang Siffin. Ali juga menghadapi tantangan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Sam yang menuntut keadilan atas kematian Utsman. Perang Siffin ini terjadi antara pasukan Ali dan Muawiyah yang berakhir dengan memecahnya umat. Munculnya Khawarij. Muncul kelompok Khawarij yang menolak kedua pemimpin tersebut. Kelompok ini kemudian memberontak dan menolak kepemimpinan Ali. Dan yang selanjutnya, yang terakhir tentang syahidnya Ali. Ali akhirnya dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Setelah wafatnya Ali, kekhalifahan beralih ke dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah. Yang selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama yang ingin kita bahas yaitu sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang sejak akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai gubernur Sam dan keinginannya untuk menjadi gubernur di Damaskus.
sampai kemudian memperoleh kepemimpinannya dari Hasan bin Ali. Selanjutnya yang kedua yang kita bahas yaitu tentang khalifah berprestasi di Daulah Umayyah di Damaskus. Tidak semua khalifah sukses menjadi seorang pemimpin. Di antara khalifah dianggap sukses dan membawa kepada kemajuan Daulah Umayyah di Damaskus adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah selama kurang lebih 20 tahun. Beberapa kebijakan Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu memindahkan ibu kota khalifah Daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, membangun administrasi pemerintahan dan menerapkan aturan jawatan pos. Yang ketiga, mengatur urusan tentara dengan mengacu kepada aturan tentara Bizantium. Dan mengubah fungsi Baitul Mal. Pada masa Khalifah Rasyidin, Baitul Mal berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat. Kemudian diubah pada masa Umayyah menjadi harta kekayaan keluarga raja. Yang kedua yaitu Marwan bin Hakam. Marwan adalah orang yang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Ia hanya menjabat selama 9 bulan. Dan kebijakan Marwan bin Hakam yaitu satu, meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya. Yang kedua, mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Sam. Yang ketiga yaitu mengembalikan kedudukan orang-orang suku di Jariyah Arab ke dalam kekuasaannya. Yang keempat, mengalahkan gerakan Khawarij dan Syariah. Yang selanjutnya itu tentang Walid bin Abdul Malik, Khalifah kelima Bani Umayyah yang memimpin dari tahun 685 sampai 705. Ia berhasil menyatukan kekhalifahan yang berpusat di Suriah dan mengakhiri perang saudara Islam kedua. Abdul Malik bin Marwan juga terkenal karena membangun kubah emas di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem dan Israel, dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Peradaban dan ilmu pengetahuan di Damaskus pada masa Daulah Umayyah berkembang pesat dan berdampak luas di berbagai bidang kehidupan. Berikut beberapa perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah. Ilmu pengetahuan berkembang melalui penerjemah buku-buku dan akal ilmuwan. Para khalifah Bani Umayyah menyewa jasa penerjemah karya-karya kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke dalam bahasa Arab. Salah satu ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah adalah Al-Farabi, yang karyanya masih digunakan sebagai rujukan hingga saat ini. Arsitektur. Perkembangan arsitektur terlihat dari bangunan-bangunan arsitektur dan masjid-masjid yang memenuhi kota. Masjid Damaskus yang terkenal dibangun pada masa Walid. Peninggalan. Beberapa peninggalan peradaban Islam masa Daulah Umayyah adalah Kubah Syakhrah dan Masjid Umayyah dan Masjid Cordoba. Penyempurnaan Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran disempurnakan dengan menambahkan titik pada huruf-huruf tertentu. Yang selanjutnya, membangun rumah sakit. Rumah sakit untuk penderita kusta dibangun. Mengumpulkan hadis. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz, tampuk kepemimpinannya dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan ketentraman, juga kedamaian berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Kekacauan ini terus berlanjut hingga khalifah terakhir dahulu Umayyah, Marwan bin Muhammad, pada akhirnya meninggal di Mesir. Meninggalnya Marwan bin Muhammad menjadi penanda akhirnya kekuasaan Daulah Umayyah dan akhirnya digantikan kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, materi yang terakhir di dalam kelas 10 yaitu tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia lahir setelah Abdurrahman Ad-Dakhli, cucu dari Khalifah ke-10 Bani Umayyah di Damaskus, berhasil lolos dari kepungan pasukan Bani Abbasiyah. Abdurrahman kemudian menyerang Cordoba, Andalusia, dan mendirikan Daulah Umayyah di sana pada tahun 756 Masehi. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di Daulah Umayyah di Andalusia. Peradaban dan ilmu pengetahuan di Andalusia pada masa Daulah Umayyah berkembang pesat dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Universitas Cordoba dan Granada menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan kurikulum yang mencakup teologi, ilmu hukum, kedokteran, filsafat, dan astronomi.
Ilmu pengetahuan. Bidang ilmu yang berkembang pesat meliputi ilmu-ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, astronomi, matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Seni rupa. Pahat-pahatan, seni ukur, dan lukisan kaligrafi berkembang pesat pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Arsitektur. Kubah Al-Saghar di Baitul Maqdis dibangun pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Pertanian. Sistem irigasi yang canggih di teknik pertanian yang inovatif memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menciptakan ketahanan pangan. Ekonomi. Pasar khusus untuk permintaan dan penawaran barang hasil produksi dari industri-industri yang ada di masyarakat. Andalusia juga menjadi contoh harmoni antara berbagai budaya dan agama sehingga menjadi pilar kekuatan bagi masyarakat pada masa itu. Kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Masyarakat Andalusia masih menganggap kehadiran Islam di negara mereka merupakan ancaman dan juga penjajah bagi mereka. Keadaan ini memperkuat nasionalisme masyarakat Kristen Andalusia. Akhirnya, setelah kurun waktu 7,5 abad, Daulah Umayyah berkuasa mulai mengalami masa kelemahan. Faktor di atas ada beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama, tidak jelasnya sistem pemeliharaan kekuasaan. Tidak adanya peraturan tentang pola pemeliharaan dan pengalihan kepemimpinan menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatuan orang-orang pribumi enggan untuk menerima para mu'alaf menjadi bagian dari mereka. Akibatnya, kelompok etnis non-Arab seperti etnis Salvia dan Barbar sering memergoki dan merusak perdamaian. Yang ketiga yaitu keterpurukan ekonomi, kegigihan para penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sedikit mengabaikan perkembangan perekonomian, mengakibatkan timbul kesulitan yang memberatkan dan berpengaruh terhadap perkembangan politik dan militer. Sekian dari saya tentang penyampaian materi pembelajaran SKI kelas 10 yang berjudul tadi Perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah dan Madinah. Yang kedua, Perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, Peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Yang keempat, Peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.